Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Bunga Udina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis tahapan reaksi terang. Reaksi yang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, perlu diingat bahwa tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Lalu, di mana tempat terjadinya reaksi terang? Tempat terjadinya reaksi terang yaitu di membran telokoid. Di telokoid terdapat fotosistem. Fotosistem adalah seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau dikenal dengan P700 dan ada fotosistem 2 yang dikenal dengan P680. Pada membran telokoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinone atau Pg, kompleks sitokrom atau CYT, plastocyanin atau PC, dan ferredoxin atau Fd. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP+, reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH, dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Fotofosforilasi non-siklik, energi proton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi proton dari cahaya akan memicu eksitase elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh asektor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang telokoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinone, sitrokrom, dan plastocyanin. Pada saat plastoquinone mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di sitroma akan masuk melintasi membran telokoid menuju ruang telokoid yang nantinya akan bergabung dengan ion hasil fotolisis dan menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilase terhadap ATP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju asektor primer sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastoquinone akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferredoxin untuk ditransfer ke NADP. Reduktase elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, kita bahas tentang fotofosforilase siklik. Fotosistem yang berperan pada siklus ini hanya terdapat fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilase siklik ini diawali ketika energi proton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh asektor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron, ferredoxin, sitokrom, dan plastocyanin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air sehingga pada fotofosforilase siklik ini
juga dihasilkan oksigen dan NADH seperti pada fotofosforilase non-siklik. Sistem ini bersifat siklik satu berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Demikian materi tentang tahapan-tahapan reaksi tentang fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.